Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan saat ini mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan merenungkan, membaca akan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Ini doa kami Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang dan akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kemudian melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini mau mengingatkan setiap kita tentang stigma yang sering kali berlaku bagi anak-anak, bagi orang yang lahir dengan disabilitas. Bahwa seringkali stigma yang hadir atau stereotip bahwa mereka yang lahir dengan disabilitas baik mental, fisik, bahkan intelektual itu adalah karena dosa. Itu adalah karena kutukan. Itu ada karena korban pesugihan atau korban dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya atau dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, stigma inilah yang hendak dibongkar atau hendak dibantah oleh Yesus. Bahwa stigma ini bukan saja terjadi pada masyarakat yang ada saat ini, tapi juga ada sejak zaman Yesus. Stigma bahwa orang-orang yang lahir dengan disabilitas, orang-orang yang lahir dengan kekurangan, itu semua karena atau ada kaitannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu berkaitan erat dengan dosa. Maka Yesus berkata di ayatnya yang ketiga, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Hal ini mau mengingatkan dan juga menegur para murid yang berkata, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Murid-murid Yesus punya stigma yang sama dengan masyarakat yang ada saat ini, bahwa disabilitas, bahwa kekurangan itu hadir karena berkat dosa atau kutukan. Dan malam-malam hari ini membuka, jika kita membaca di pasal yang ke-9 ini begitu mau mengajarkan banyak hal bagi setiap kita. Pertama ada stigma ini. Lalu kalau kita mau mengikuti nanti ayat ini akan dibahas dan direnungkan dari hari ini sampai hari Sabtu nanti. Di mana ada pertumbuhan iman, ada kepercayaan dari orang yang buta sejak lahir ini,
ada pengaruh dari orang-orang sekitarnya yang membuat dia percaya dengan jawaban-jawaban yang terus berkembang. Dan hal ini mau mengingatkan dan mengajarkan setiap kita bahwa kekurangan yang dimiliki itu bukanlah batasan, itu bukanlah sebuah kutukan atau kesialan yang boleh kita terima, tapi itu adalah berkat Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, dan kiranya kita yang adalah umatnya mampu melihat rancangan tersebut, bahwa di balik setiap kekurangan, di balik setiap pencobaan atau bahkan derita yang kita alami, ada maksud Tuhan di dalamnya. Bahwa di balik pergumulan yang kita alami sampai di hari ini, Tuhan hendak menyatakan pekerjaannya. Tuhan hendak mengatakan apa yang mau Ia sampaikan kepada umatnya. Bahwa pekerjaan Allah harus disampaikan, bahwa lewat penderitaan, bahwa lewat kekurangan yang dialami oleh umatnya, Tuhan mau menyatakan pekerjaannya. Hal ini tidak mengartikan atau mau mengatakan kepada setiap kita bahwa wajar saja penderitaan itu terjadi, atau kita harus bersyukur, atau kita harus merasakan penderitaan. Bukan begitu, Ibu Bapak. Tapi hal ini mau mengingatkan bahwa ketika pencobaan, ketika penderitaan datang dalam kehidupan kita, kita harus kemudian melihat itu sebagai sebuah cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Bahwa ada maksud Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Bahwa Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, seperti halnya Tuhan mau membentuk pribadi seorang yang buta sejak lahir ini untuk bertumbuh dalam imannya. Kita akan renungkan itu sampai di akhir pekan ini, bahwa kita mau melihat ada perkembangan iman. Pertama, dia mengatakan kepada tetangganya yang bertanya ketika ia sudah melek matanya, dia hanya menjawab Yesus itu. Lalu ketika para orang-orang Farisi berkata, dia mulai menjawab Rabi. Lalu ketika Yesus berkata, dia percaya bahwa Tuhanlah Sang Yesus yang telah menyembuhkan matanya. Kita melihat begitu menarik kisah ini. Dan menariknya kisah ini mau mengajarkan satu hal pada setiap kita, bahwa kita harus menyingkirkan stigma. Kita harus menyingkirkan bahwa penderitaan, bahwa malapetaka yang terjadi dalam kehidupan ini adalah berkat kutuk, berkat sebuah keberdosaan manusia. Peristiwa yang terjadi di awal tahun ini seringkali juga dikaitkan dengan keberdosaan manusia, bahwa manusia telah banyak melukai hati Allah. Dan kita tidak melihat bahwa ada orang-orang yang terluka atas kehilangan orang-orang yang mereka kasih, atas stigma, atas stereotip yang kita berikan kepada musibah yang menimpa orang lain. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita hadir melihat berbagai kekurangan, melihat berbagai malapetaka sebagai bentuk cara Tuhan untuk mengingatkan setiap kita, untuk melakukan pekerjaannya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mau diingatkan akan hal itu. Teruslah berjalan bersama Tuhan, teruslah ingat dan teruslah percaya bahwa di balik setiap kekurangan, bahwa di balik setiap penderitaan yang kita alami, ada cara Tuhan yang mau bekerja bagi setiap kita. Tuhan memberkati dan juga menyadarkan setiap kita untuk peka pada hal-hal yang ada di sekitar kita, dan juga membongkar dan menghilangkan berbagai stigma bahwa penderitaan itu hadir karena keberdosaan dan juga kutukan. Teruslah berjalan bersama Tuhan dan percayalah hanya kepada Dia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan setiap kami untuk membongkar stigma yang ada di sekitar kami, bahwa kehadiran malapetaka, bahwa kehadiran bencana, bahwa kehadiran
teman-teman orang-orang dengan disabilitas adalah karena keberdosaan, karena kutukan, bahkan karena hal-hal gelap yang boleh melingkupi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, buatlah kami terus percaya bahwa berbagai hal yang boleh terjadi, bahkan penderitaan sekalipun, itu adalah maksud Tuhan. Itu adalah cara Tuhan membentuk setiap kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Engkau boleh mengingatkan dan menyadarkan setiap kami. Dan kiranya kami yang akan beristirahat boleh senantiasa Tuhan kuatkan dan terus Tuhan jagai dalam menjalani aktivitas hidup ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur, ini permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.